Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai eh, SPSS ya. Mengenai SPSS yaitu bagaimana cara menginput data di SPSS dan bagaimana cara mengolah data statistik deskriptif dengan menggunakan SPSS. Nah, pastikan teman-teman sudah melakukan download dan install software SPSS di masing-masing laptopnya. Kemudian kita akan praktik ya. Langsung saja saya jelaskan terkait SPSS ini. Secara intinya SPSS ini memiliki dua bar. Yang pertama data view, di mana di data view ini nanti akan memperlihatkan kepada kita terkait data yang akan kita olah. Kemudian di variable view ini adalah bar yang berfungsi untuk memanajemen variabel-variabel yang kita miliki. Nah, di sini saya memiliki contoh data yang sudah saya tabulasikan. Di ilmu statistika ini kan ilmu yang mempelajari terkait pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan penyajian data. Kemudian analisis data juga ya. Nah, asumsinya kita sudah melakukan pengumpulan data sehingga diperoleh data seperti ini. Dan data ini yang akan kita olah menggunakan SPSS. Di sini saya memiliki 4 variabel. Yang pertama adalah pendapatan, kemudian jenis kelamin, kemudian umur, kemudian pendidikan. Nah, pendapatan ini satuannya adalah rupiah per tahun, kemudian jenis kelamin ini adalah pria dan wanita, di mana pria dikasih kode 1 dan wanita dikasih kode 2. Kemudian untuk umur ini satuannya tahun ya, 23 tahun, 24 tahun, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pendidikan ini juga merupakan pengkodean, di mana satu adalah responden yang telah tamat SMP atau memiliki pendidikan terakhir SMP, kemudian 2 adalah responden yang memiliki pendidikan terakhir SMA, dan 3 adalah responden yang memiliki pendidikan terakhir S1 sederajat. Nah, perlu teman-teman ketahui juga bahwa SPSS ini idealnya digunakan untuk olah data primer gitu. Salah satunya untuk olah data primer ini bisa menggunakan SPSS. Kalau misalkan datanya sekunder bagaimana gitu. Nah, bisa menggunakan software lain misalnya Stata atau Evius. Tapi kalau mau menggunakan SPSS juga boleh-boleh aja, namun idealnya SPSS ini digunakan untuk data yang sifatnya primer. Nah, data ini akan kita olah menggunakan SPSS. Teman-teman bisa langsung saja di-copy datanya, di-blok dulu, kemudian copy. Nah, kemudian kita paste di data view pada SPSS, di paste. Sudah masuk ya, sudah ada di SPSS datanya. Nah, cara lain untuk menginput data juga bisa dilakukan dengan klik file, open, kemudian klik data. Nah, nanti teman-teman cari datanya di file yang mana, dan ininya disesuaikan. Misalkan teman-teman format datanya Excel, berarti ininya diklik Excel. Kemudian nanti di open gitu ya. Kalau mau cara mudah, mungkin bisa kayak tadi ya, di copy paste aja langsung. Nah, kemudian data yang kita miliki ini belum di manajemen, belum ada nama-nama variabelnya. Oleh karenanya, kita harus melakukan manajemen variabel terlebih dahulu. Kita seperti yang data kita tadi di Excel, variabel pertama adalah pendapatan. Variabel kedua adalah jenis kelamin, atau bisa kita singkat dengan JK. Kemudian variabel ketiga adalah umur. Dan variabel keempat adalah pendidikan. Nah, di sini kan tadi kita lihat ada 0-nya ya, 23,00. Nah, ini karena di sininya pakai desimal. Misalkan karena data kita bulat semuanya, tidak ada desimal, kita bisa merubahnya ini dengan desimalnya di-nolkan saja. Diganti angka 0. Nah, kemudian di sini ada label. Label ini untuk lebih menspesifikasikan maksud dari variabel kita. Kayak JK. JK ini kan bingung, misalkan dia bingung JK itu apa gitu. Berarti bisa kita kasih label jenis kelamin. Kemudian kalau untuk umur, pendidikan, pendapatan,
Itu sudah jelas ya, jadi nggak dikasih label pun nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk value ini, dari setiap variabel itu atau data yang kita miliki itu kan berbeda-beda ya jenis datanya, seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada jenis data nominal, ada jenis data frekuensi, ordinal gitu ya. Nah, di sini yang pendapatan ini jenis datanya adalah frekuensi. Artinya adalah tidak tidak dikategorikan, sehingga ininya scale ya, measure-nya diklik scale. Nah, kalau JK ini adalah sifatnya kategorikal, tapi kategorikal yang tidak bertingkat gitu antara laki-laki dan perempuan, nilainya sama, bukan berarti laki-laki lebih tinggi dari perempuan, sehingga kita pilih yang nominal. Sorry, maksudnya ini masih scale, nah ini yang nominal. Kemudian untuk umur juga sama ya, kayak pendapatan gitu, masuknya ke scale. Kemudian pendidikan, nah pendidikan ini juga kita pakainya kategorikal kan, ada SMP, SMA, kemudian S1, berarti itu kategorikal. Tapi bedanya dengan jenis kelamin tadi itu antara pria dan wanita nilainya sama. Beda lagi dengan pendidikan antara SMP, SMA, dan perguruan tinggi, kategorikal tapi nilainya berbeda dan bertingkat gitu, sehingga di sini kita pilihnya ordinal. Nah, oleh karenanya di sini kita harus lebih menspesifikasikan lagi nih di missingnya. Kita definisikan, sorry bukan di missing, di value. Di value-nya kita definisikan JK. JK itu jenis kelamin. Tadi kan 1 itu untuk laki-laki, ditulis di sini. 2 untuk perempuan. Kemudian untuk pendidikan juga sama tadi ya. 1 untuk pendidikan terakhir SMP. Kemudian 2 untuk pendidikan terakhir SMA. Kemudian 3 untuk S1 atau sederajat. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti variabel yang kita miliki sudah lengkap ya. Nah, untuk yang pertama berarti kita sudah selesai terkait input data di SPSS. Sekarang kita masuk ke bagian materi statistik deskriptif. Jadi, kalau teman-teman memiliki penelitian, setelah mengumpulkan data, teman-teman juga harus melihat lebih jauh secara gambaran umumnya responden yang kita miliki ini gambarannya seperti apa gitu. Kalau deskripsi biasanya ada di bab 4 di bagian awal. Nah, seperti dalam modul kita akan mempelajari terkait grafik ya, penuangan atau penyajian data dengan grafik. Yang pertama bisa dengan step-nya, bisa dilihat di modul juga, grab, kemudian legacy dialog, kemudian klik yang bar. Nah, kita pilih yang simple, ininya tetap summaries for group of case, kemudian define. Kemudian kita pilih, misalnya kita pengen melihat yang apa ya, misalnya yang jenis kelamin ya. Diklik, kemudian di kategori exist, kemudian di OK. Nah, nanti akan muncul di sini. Bisa teman-teman tunggu dulu beberapa saat, karena kadang agak loading ya. Nah, di sini kita bisa mengeditnya, sudah muncul nih. Kita bisa mengeditnya biar lebih jelas. Bisa diklik 2 kali, double klik, kemudian akan muncul ini. Kita pengen tahu nih, laki-laki ini jumlahnya berapa. Ini kan udah diketahui memang ya. Cuma kita pengen lihat lebih jelas. Kita bisa tambahkan klik ini, show data labels, sehingga kita tahu laki-laki ini dalam penelitian kita ternyata ada 7 orang respondennya. Kemudian responden perempuan ada 13 orang. Seperti itu. Terus misalkan teman-teman pengen ngerubah nih datanya, barnya pengen yang dari samping. Nah, bisa klik yang ini ya. Seperti ini. Jadi chart editor ini bisa teman-teman klik-klik sendiri sesuai selera atau kebutuhan penelitian. Seperti itu.
Nah, kemudian yang kedua, graph yang kedua bisa kita menggunakan pie ya, atau kue yang yang bisa digunakan ketika kita pengen melihat persentasenya. Caranya sama, kemudian legacy dialogs, kemudian kita klik pie ini. Kemudian define. Misalkan kita pengen melihat yang jenis, yang tadi jenis kelamin udah ya, kita pengen lihat yang pendidikan. Diklik ke sini, kemudian oke. Nah, sehingga muncul pendidikan seperti ini. Kita pengen melihat lebih spesifik angkanya, persentasenya. Bisa munculkan labelnya seperti tadi, sehingga kita tahu muncul nih S1 ini ada 45%, kemudian yang SMA ada 30%, dan yang SMP 25%, sehingga kita tahu nih bahwa responden yang kita miliki mayoritas atau pada umumnya memiliki pendidikan terakhir S1 atau sederajat. Nah, misal teman-teman pengen merubah warna ininya, bisa teman-teman klik variabel, kemudian di sini di bisa bisa dipilih. Misalkan pengen pattern, pakai pattern, apply. Nah, jadinya berubah ininya. Sesuai selera teman-teman, bisa nanti dipilih yang mana sesuai kebutuhan dan keinginan ya. Kemudian grafik yang ketiga adalah caranya masih sama, grab, legacy dialog, kemudian kita pilih histogram. Untuk histogram ini biasanya yang datanya lumayan panjang ya, yang cakupannya luas, seperti misalnya di sini umur. Kita pakai umur. Oke. Nah, kita jadi tahu nih dari histogram ini ternyata mayoritas responden yang kita miliki ini pada umumnya memiliki umur 23 tahun ya. Umur 23 tahun gitu. Ternyata yang paling sedikit berumur 21 tahun, dan ternyata tidak ada yang berumur 22 tahun. Seperti itu. Bisa diinterpretasikan sesuai kata-kata kita sendiri. Nah, ini udah nih menyajikan data dalam bentuk grafik ya. Nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri, inovasi sendiri, latihan sendiri dengan bentuk lainnya. Tadi kan sudah bar, pie, sama histogram ya. Nah, kemudian kita ingin melihat statistik deskriptifnya. Bisa ngeklik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian klik yang deskriptif. Dipilih semuanya, terus diklik yang ini nanti muncul di kolom variabel. Kemudian klik option. Nah, ini bisa dicentang sesuai kebutuhan peneliti atau kebutuhan kita. Di mana waktu dulu ya, kalau teman-teman di kelas mungkin menghitung varian sama standar deviasi itu secara manual dengan rumus yang beribet, kita bisa dengan SPSS ini hanya dengan mencontrengnya ya, gitu. Kemudian diklik continue, kemudian klik OK. Nah, sehingga muncul seperti ini. Di sini bisa kita lihat, N di sini adalah populasi sampel yang kita miliki ya, jumlah observasinya. Ada 20 observasi atau 20 sampel masing-masing variabel. Range ini adalah selisih nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Pendapatan ternyata selisihnya ada 6.500.000 ya. Kemudian nilai minimumnya dari pendapatan itu 1 juta, kemudian nilai maksimumnya 7.500.000, kemudian sum atau jumlahnya seluruh pendapatan responden kita adalah 68 juta, dan rata-rata pendapatan adalah 3.400.000 rupiah per bulan per tahun, dan standar deviasinya segini, variansnya segini ya. Kemudian kita juga bisa melihat frekuensinya dengan cara klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, misalkan contohnya kita ambil dua aja, yang jenis kelamin dan pendidikan. Diklik, kemudian di OK. Nah, kita bisa lihat nih, ini sebenarnya sudah fungsinya sama ya, kayak tadi grafik juga dengan pie, dengan
chart dengan histogram juga sama ya, cuma ini kita lihat lebih detail. Untuk laki-laki ada 7 orang dengan persentase 35%. Untuk perempuan ada 13 orang dengan persentase 65% gitu ya. Nah, udah selesai untuk input data dan deskriptif statistiknya. Untuk menyajikannya dalam bentuk Word, untuk kemudian teman-teman dikasih interpretasi atau penjelasan bisa dengan cara meng-copy paste. Ini klik kanan, copy, kemudian uh, bisa di paste ya, langsung di paste di Word-nya teman-teman. Jadi nanti silahkan teman-teman praktik sendiri secara berkelompok, dua orang, kemudian mencari datanya bisa dari data asumsi teman-teman sendiri gitu ya, atau bisa searching dari internet. Yang penting minimal observasinya ada 20, maksimal silahkan berapa. Dan variabel penelitiannya minimal 3 variabel, maksimal silahkan terserah teman-teman mau berapa variabel. Kemudian nanti tugasnya di hasil olahannya kopas ke Word, kemudian nanti dikasih interpretasi, misalkan berdasarkan data hasil analisis hasil olah data SPSS di atas, misalnya ya, menggambarkan bahwasanya responden dalam penelitian mayoritasnya berjenis kelamin perempuan, yaitu sekitar sekian persen gitu ya, dan lain sebagainya. Semua diinterpretasikan. Nah, kemudian jangan lupa juga dalam tugasnya di screenshot gitu hasil ininya, yang atas aja screenshot. Di screenshot kemudian diletakkan nanti di bagian akhir halamannya gitu. Jadi biar saya tahu gitu prosesnya di sini ya nih. Gitu ya. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya terkait input data SPSS dan statistik deskriptif pada pertemuan 4 ini. Silakan apabila ada yang kurang paham bisa teman-teman tanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.